Halo kawan, kembali lagi di channel Bagus US. Kali ini bahas soal cara bisnis dan kali ini saya mengundang yang kedatangan seorang kakak yang saya anggap bisa memberikan sedikit banyaknya inspiring dan helpful sedikit. Kali ini saya akan bahas soal alternatif herbal dengan produk Caniale. Jadi tanpa panjang lebar dan tentunya penasaran, saya panggil kakak yang satu ini. Silakan bergabung kak. Baik. Ya. Selamat datang kak di channel Bagus US. Bagaimana kabar tak? Sehat-sehat ya ki? Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk saat ini saya merasa sehat dan bersemangat. Dan saya mohon maaf ini kak mengundang di malam hari untuk konten kali ini, bahwa semua kebaikan di Bagus US, channel Bagus US itu bisa kita share. Nah, termasuk soal produk tak, bahwa tidak ada yang salah soal menginformasikan sesuatu yang baik dan semoga itu bisa bermanfaat. Nah, itulah hadirnya channel Bagus US ini. Mungkin saya tanya pertama, kapan dimulai produk Caniale ini, Kak? Produk ini awalnya salah satu senior dikirimkan satu jergen itu sekitar 5 liter isinya dari salah satu sahabatnya di pedalaman di daerah Bontocani, Kabupaten Bone. Ya, di Kabupaten Bone. Untuk karena senior ini kebiasaan memang mengkonsumsi madu, dan sering dikirimkan dari sana. Pada saat itu malam hari, seingat saya malam hari, sampai itu barang itu madu, senior ini menelpon saya tentang bahwa ada madu di sini. Mungkin kita bisa bercerita sedikit, berdiskusi tentang potensi yang dimiliki madu, baik secara diskusi keilmuannya maupun tentang nilai ekonomisnya, seperti itu awalnya. Awalnya itu belum kita pikirkan tentang namanya, ya. Belum. Nanti berjalan sekitar 2 bulan baru kita diskusi tentang namanya. Awalnya ini kemasan seperti biasa, botol bekas. Ya. Awalnya masih kemasan botol bekas. Kita pasarkan dari teman ke teman, menjelaskan tentang asal dari madu ini. Itu awalnya sekitar 2 bulan. Setelahnya itu kita pikirkan namanya yang sesuai dengan kultur kita, dan menjadi saat itu menurut kita itu bisa menjadi pemantik atau minimal membuka pikiran dari teman-teman di sekitar kita tentang potensi-potensi yang dimiliki di daerah. Seperti itu awalnya. Jadi kekawan ini adalah lokal brand berasal dari Kabupaten Bone, Kecamatan Bontocani. Jadi selanjutnya ini sudah berjalan berapa lama? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun dimulai. Dan mengapa memilih nama produk Caniale? Kalau saya mungkin mengerti karena itu bahasa Bugis, tapi mengapa memilih nama itu? Pertama, alasan tentang pelestarian bahasa, melestarikan bahasa lokal dengan brand lokal yang tentunya sesuai dengan asalnya. Karena ini adalah madu hutan, kita tidak muluk-muluk tentang bagaimana mengangkat dan menjelaskannya. Ibaratkan bahwa ketika sudah tahu sedikit tentang arti dari kata ini, sudah ada
dalam kepala kita bahwa ini asalnya dari ini. Misalkan ini Cani Ale. Dalam arti kata kalau bahasa Indonesianya itu adalah madu hutan. Jadi kita konsisten untuk pada wilayah pelestarian tentang madu hutan. Tidak ada kita masuk kepada wilayah madu tentang yang diternak. Diternak. Yang marak itu sekarang itu kan madu ternak. Kita mengangkat dari madu hutan. Itu pelestarian aksara pertama. Aksara. Yang kedua berdasarkan dari nama CP Lontara. CP yang menaungi Cani Ale ini. CP Lontara secara kultur dan sejarah Bugis khususnya Bone memiliki ilmu kesehatan. Yang makanya namanya CV Lontara Pabura itu ya. Jadi soal CV Lontara Pabura itu yang menaungi atau perusahaan yang menaungi Cani Ale ini, Kak. Iya. CV Lontara ini memperkenalkan bahwa dulu ada yang namanya buku tentang ilmu pengobatan Bugis, yaitu disebut Lontara Pabura. Lontara Pabura itu di sana banyak macam-macam. Nah, di situ disebutkan salah satunya tentang pengobatan itu ada mengenai madu. Seperti itu. Tapi kalau ini Kak, misalnya kendalanya yang selama kita jalani sudah hampir setahun, apakah kendalanya dari petani apa? Ini kan setahu saya Cani Ale ini adalah visi, atau saya bertanya apa visi dari Cani Ale, kenapa sampai hari ini, mengapa sampai hari ini kita tetap konsisten untuk menjual ini atau menjadikan produk ini lokal brand untuk ini? Ada beberapa kita punya tujuan, salah satunya itu mengenai tentang pelestarian aksara, yang kedua pelestarian tentang lingkungan, khususnya hutan, tentang keseimbangan ekosistem. Yang lainnya adalah kita berharap Cani Ale ini mampu menjadi sebuah nilai ekonomis membantu pada wilayah ekonomi para petani hutan. Karena kan mereka itu di hutan jauh tinggal, daerah perbatasan, daerah hutan, jauh dari kota, sehingga persoalan tentang baik mengenal tentang madu orang di kota, yang bagaimana tentang kualitasnya, sampai pemasarannya itu sangat susah. Iya, sangat susah. Kenapa? Mereka jauh dari kota, kurang paham tentang teknologi, kurang paham tentang bagaimana memasarkan secara modern dengan kondisi sekarang, berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu kan mereka ambil dari hutan, bawa ke pasar, cukup sampai di situ. Kalau sekarang zaman sudah berbeda, apalagi dengan teknologi yang sekarang, kita mencoba mengangkat itu melalui dari itu, sehingga membantu juga nilai ekonominya, penghasilannya mereka lebih meningkat. Minimal bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah tinggi lah. Di Kecamatan Bontocani itu masih ada beberapa daerah infrastrukturnya belum seperti itu ya. Di Kabupaten Bone, Kecamatan Bontocani ternyata masih ada kondisi yang seperti itu, dan akhirnya mulai tadi senior kita Kabi dengan beberapa teman-teman yang bergabung. Maksudnya membantu mensupport. Ini menjadi jembatan antara petani madu hutan untuk sampai dengan, atau bahasa kerennya, market lebih luas. Sambil mengangkat nilai ekonominya para petani di sana, kesejahteraannya. Di sisi lain, nilai plus yang kami harapkan itu mampu menjadi salah satu ikon daerah. Jadi tadi lokal brand. Lokal brand. Dan dari misalkan namanya Cani Ale ini bahasa lokal, secara daerah pun misalkan Kecamatan Bontocani itu dari bahasa itu artinya gunung madu.
Oh, Bonto itu Bonto gunung. Chan, ya. Oh, kalau di Dalam dibedah secara aksara, Bonto itu adalah gunung dan Chan itu adalah madu. Madu. Jadi gunung yang memang penghasil madu. penghasil madu. Iya. Jadi memang memberikan nama sebuah daerah atau satu daerah itu tidak Tidak serta-merta. begitu saja. Jadi ada nilai lebih ternyata, Iya. tidak sekedar bahwa ini akan menjadi keuntungan buat Kabi, ternyata ada hal-hal seperti tadi menjadi jembatan mengangkat lokal brand dari petani hutan. Iya. Terus kalau misalnya biasa per bulan Kak ini laku berapa sih? Ini kan 250 mili Iya. Kak. Nah, 250 mili itu biasanya laku dalam ini rata-rata saja sih, Kak. Rata-rata itu kita penjualan 100 sampai 200 botol. 200 botol. Jadi memang sudah mulai lumayan lah. Iya, lumayan. Tapi kita berharap lebih, karena kalau dari petani kendalanya biasa kita cerita dengan petani atau dari Kak Abi sendiri untuk ke petani dengan infrastruktur yang mungkin tadi sinyal di sana ada Kak? Susah. Daerah-daerah tertentu ada sinyalnya. Kalau berbicara tadi infrastruktur, kalau kendala dan tantangannya selain itu apalagi kira-kira Kak? Misalnya tadi kan infrastruktur, komunikasi dengan petani, selain pelestarian dan ada kita menjadi jembatan untuk para petani, apalagi kira-kira tantangannya dan kendalanya itu? Yang paling berkendala itu adalah musim supply-nya, maksudnya ya. Madu ini kalau madu hutan dia hanya 1 kali 1 tahun. Kalau daerah sana daerah sana 1 kali 1 tahun panen. Ya. Panen itu pun hanya sekitar 2-3 bulan panennya. Sebenarnya sangat banyak. Ketika musim panen itu banyak sekali madu di sana. Bisa diperkirakan bisa mensuplai 1 kabupaten. 1 kabupaten? Iya. Hanya sekarang kondisinya sudah ada masuk, kita dengar sudah ada mulai masuk perusahaan. Untuk madu atau untuk kerusakan hutan atau kayak mana? Perusahaan bukan tentang madu, tetapi pencarian yang pernah kita dengar adalah katanya informasi yang dari masyarakat di sana itu keramik apa? Oh, ini untuk keramik tegel kayak begitu, apa namanya? Apalagi namanya untuk batu yang dipotong-potong untuk jadi keramik itu. Oh, batu alam. Batu alam, betul, batu alam. Itu yang paling bagus apa tuh? Batu alam lah. Mungkin saya juga agak lupa ini, Kak. Tapi selain itu Kak, saya lanjut. Harapannya dan setahu saya ini juga disebutkan, mungkin tadi bisa disebutkan anal itu. Dijelaskan khasiat yang sudah ada dalam ayat ini. Ya, kalau tentang kesehatan, khasiatnya baik secara tradisi kita, pemahaman kesehatan dari leluhur kita itu sudah ada. Dalam konteks agama, memang ini sudah dijelaskan secara gamblang, baik secara karakter maupun secara jenis-jenis tentang madu. Ya. Di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa ada madu itu ada bermacam-macam warnanya, ada bermacam-macam tempat mereka bersarang, baik di gunung, batu, maupun tempat yang dibuat oleh manusia, itu jelas itu. Ini dibahas di surat kalau saya tidak salah ingat di surat An-Nahl ayat 69, 68 dengan 68 dan 69. Kalau ini kan Kak saya lihat ada yang warnanya ini bisa dibilang apa ya, agak kemasan. Ini kan ada yang agak hitam. Apa bedanya Kak? Kalau ini dia biasa madu hitam atau ada rasa pahitnya. Ya. Kalau ini khusus untuk manis. Oh, khusus untuk manis. Oh, ada yang misalnya ada kawan yang madu hitam biasa cari. Madu hitam biasa cari dan ini yang ada pahitnya dan ini memang manis gitu.
Biasa disarankan untuk dari dokter itu kalau selesai operasi biasanya. Oh, disarankan yang mana Kak? Yang hitam ya. Yang hitam ya biasa. Kalau untuk konsumsi setiap hari kesehatan Iya. tidak masalah ya Kak? Enggak masalah. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli nih Kak madu ini, biasa dihubungi lewat Instagram ya atau apa? Bisa Instagram, Instagram. bisa ada fanspage-nya, ada Instagram, ada nomor WA-nya dan bisa di sini di kedai skala. Oh ya, nanti saya lampirkan di channel bahwa ada @chaniale dan ada nomor WA-nya untuk dihubungi dan ada fanspage Facebook-nya. Tapi kalau ingin yang bertemu langsung dan kita bercerita soal madu, silakan datang ke Skala Cafe untuk membeli produk Chaniale ini. Artinya lebih baik mencegah sebenarnya kalau soal kesehatan daripada mengobati, karena itu sudah ada efek samping. Jadi silakan untuk kawan yang ingin mengkonsumsi madu demi kebaikan kesehatan ya silakan hubungi di fanspage Facebook dan ada WA dan Instagram. Ada lagi yang kira-kira menjadi hal penting Kak untuk progres dari Chaniale ini di kemudian hari mungkin? Kalau harapan progres untuk Chaniale ini, tentunya kita berharap ini bukan menjadi konsumsi sama dengan pemahaman pada umumnya masyarakat hari ini masih banyak berpikir bahwa ini adalah obat. Ya, Padahal madu itu adalah suplemen untuk asupan nutrisi memenuhi kebutuhan manusia tiap hari. Dia kalau konsumsi ini bisa memenuhi vitamin-vitamin yang bisa untuk ketahanan tubuh, memperbaiki pencernaan. Ya. Dengan mengkonsumsi setiap hari tanpa harus mengkonsumsi bahan-bahan kimia. Betul. Iya. Ini tak beka bahwa kan ada yang madu hutan, ada yang madu trigona. Ya, jadi tapi kalau ini ternak, kalau ini adalah madu hutan yang ya. memang petaninya berjuang untuk sampai ke hutan dan mengambil madu ini. Luar biasa. Iya, luar biasa karena kalau untuk sampai ke sarangnya itu biasa masuk di hutan sekitar 2 jam perjalanan baru. Padahal tempat tinggalnya sudah hutan itu kayak soalnya jaringan pinggir hutan jaringannya susah, infrastruktur masih sulit ya. Jadi di Kecamatan Pontocani itu. Baik, mungkin kalau ada yang mau kita sampaikan penutup Kak di sesi kali ini soal bicara bisnis dan produk tentang Chaniale, mungkin ada yang kita sampaikan. Kalau mengenai tentang produk, saya kira untuk awal semestinya adalah mengetahui ilmunya dulu. Persoalan tentang kelanjutannya, nilai ekonomisnya, dan nilai yang lain itu nanti itu akan mengikut. Minimal mengetahui tentang ilmunya itu akan menjadi sangat mapan menurut saya. Saya kira seperti itu. Ada mungkin quote of the day atau tidak ada? Penutup tidak ada ya. Kalau memang tidak ada, tentu terima kasih. Saya mau berterima kasih kepada Kak Abi udah hadir di sini dan tentunya Chaniale ucapan terima kasih dan tidak lupa untuk pada sponsor Skala Cafe yang menyediakan kopi Skala. Terima kasih, luar biasa nikmat, menemani dan begitu segar. Akhir kata dari saya, salam bagus.